Untuk saat ini Pak, untuk New Rehab 2.0 ini, peserta itu bisa mencicil sampai dengan tunggakan iuran, bulan berjalan. Dari Perpres, 82 tahun 2018 pasal 43 sendiri, untuk jumlah iuran yang tercatat sebagai, piutang, kepada, BPJS Kesehatan adalah maksimal 24 bulan. Nah, selama belum, maksimal 24 bulan masih ada, untuk potensi tunggakan, tagihan bulan berjalan. Namun untuk, PBPU yang sudah beralih segmen ini lebih panjang. Dia bisa sampai dengan 36 kali. Jadi 6 kali. diharapkan lebih ringan, jadi bisa mencicil sampai dengan lunas. Tentunya tujuan kami adalah peserta bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya, sehingga dia bisa terlindungi dalam program JKN. Karena resiko sakit ini tentunya ada dan kita tidak bisa menduga ya Pak ya, kapan memerlukan biaya pelayanan kesehatan, seperti itu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali berjumpa dengan Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang tentunya sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat Ipol, saat ini kita sedang bertandang nih di daerah Jakarta Pusat. Kita sudah bertemu dengan narasumber spesial kita, yakni Ibu Betty Rahmawati. Beliau merupakan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Apa kabar Bu Betty? Sehat? Baik, alhamdulillah Pak Timur. Ya. Ini tunggakan masih banyak nih Bu? Kayak ini atau bagaimana, landai-landai aja nih? Ya, cukup Pak, cukup banyak, namun juga banyak juga peserta yang, patuh membayar iuran. Nah, ini nih sahabat Ipol yang akan kita bahas kali ini. Karena podcast kita kali ini akan mengangkat tema terkait dengan New Rehab 2.0. Nah, Bu Betty sebetulnya apa sih nih Bu New Rehab 2.0 ini Bu? Baik, untuk, rehab sendiri Pak, itu sebenarnya sudah diluncurkan sejak tahun 2022 yang bertujuan membantu peserta untuk, melunasi tunggakan iurannya. Kemudian, ini diperbaharui lagi dengan pengembangan sistem yaitu New Rehab 2.0. Di mana di New Rehab 2.0 ini peserta bisa melakukan pencicilan, iuran tidak hanya bagi peserta PBPU yang masih bersegmen PBPU atau peserta mandiri ya Pak ya di masyarakat dikenal,
Namun juga peserta yang sudah beralih segmen ke peserta lainnya, misalnya pekerja penerima upah, ini dapat mencicil iuran dengan lebih panjang seperti itu. Oh, jadi kita-kita nih yang sudah bekerja istilahnya ya, yang mendapat upah dari itu bisa menggunakan fasilitas ini. Betul, Pak. Apabila masih memiliki tunggakan iuran, itu masih bisa dicicil. Oh, jadi lebih enak nih ya. Tapi bukan berarti itu ajakan kepada karyawan nih ya untuk males-malesan nyicil tentunya Bu ya. Oke Bu, kemudian sebetulnya membedakan, selain yang tadi antara yang sebelumnya dengan yang sekarang ini Rehab 2.0 ini apa sih Bu? Baik, untuk saat ini Pak, untuk New Rehab 2.0 ini, peserta itu bisa mencicil sampai dengan tunggakan iuran, bulan berjalan. Jadi kalau dengan New Rehab, sebelumnya dengan rehab yang sebelumnya, untuk cicilan itu dibagi 2, ada yang tunggakan, kemudian iuran bulan berjalan. Sehingga ini mungkin menimbulkan kebingungan di masyarakat, saya merasa sudah lunas, tapi kok masih ada, iuran, bulan berjalan, betul. Karena dari Perpres, 82 tahun 2018 pasal 43 sendiri, untuk jumlah iuran yang tercatat sebagai, piutang, kepada, BPJS Kesehatan adalah maksimal 24 bulan. Nah, selama belum, maksimal 24 bulan masih ada, untuk potensi tunggakan, tagihan bulan berjalan. Nah, dengan New Rehab 2.0 ini untuk cicilannya termasuk dengan tagihan bulan berjalan. Sehingga di akhir periode seluruh cicilan dan iuran bulan berjalan ini sudah lunas dan peserta bisa aktif. Oh, pantesan kita kadang-kadang kalau dulu terpisah ya, sekarang jadi sudah disekaligus,kan sehingga nggak perlu pusing lagi mikir-mikirin kayak gitu ya Bu ya? Betul. Kemudian ada satu lagi, Pak. Ya, oke. Untuk peserta yang sudah beralih segmen, baik itu beralih segmen ke PPU swasta atau mungkin, menjadi ASN baru nih ya, Pak, ya, rekrutmen, ini masih punya tunggakan, PBPU atau tunggakan mandiri, itu juga bisa mencicil dengan periode lebih panjang. Kalau cicilan yang, kemarin itu adalah maksimal setengah bulan berjalan, maksimal berarti 12 bulan ya, Pak, ya, karena kan kami mencatat 24 bulan. Namun untuk, PBPU yang sudah beralih segmen ini lebih panjang. Dia bisa sampai dengan 36 kali. Jadi 6 kali. diharapkan lebih ringan, jadi bisa mencicil sampai dengan lunas. Bisa nafas, bisa untuk beli sembako dulu atau yang lain gitu ya Bu ya? Oke, Bu Betty kan dari tadi ngomongin masalah yang PBI, PPU, PBPU itu sebenarnya mungkin bisa dijelaskan nih ke sahabat Ipo sebetulnya itu apa sih Bu gitu? Baik, untuk kepesertaan, di program JKN ini Pak, Jaminan Kesehatan Nasional, ini ada 2, yang pertama adalah PBI, kemudian yang kedua adalah non-PBI. Kalau PBI ini peserta bantuan iuran yang didaftarkan oleh pemerintah. Kemudian non-PBI ini, secara garis besar ada yang, PPU atau, kerja penerima upah, yaitu pekerja yang bekerja kepada pemberi kerja dan dia mendapatkan gaji atau upah. Seperti itu. Bisa dia, PPU badan usaha, bisa juga dia, ASN. Kemudian, yang, berikutnya adalah PBPU atau pekerja, bukan penerima upah atau peserta mandiri dan dia bekerja mandiri atas resiko dirinya sendiri, seperti Wira swasta itu masuk di dalamnya ya? betul, UMKM, pedagang, itu termasuk di dalamnya. Nah, di dalamnya, Pak. berarti kalau yang PBI itu sebetulnya untuk rakyat sangat miskin sekali gitu mungkin ya Bu ya? Ya, yang dan tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah. Dan itu pasti sudah screening juga ya Bu ya? Akan ada syarat-syaratnya bila Betul, mengajukan itu ya? betul, Pak. Oke. Bu, mungkin bisa diceritakan juga nih sebetulnya siapa saja sih Bu peserta JKN yang bisa mengikuti program ini nih Bu? Ada tambahannya nggak tadi perlu dielaborasi lagi nih? Baik, untuk syarat mengikuti rehab, Pak, tadi kita sudah, kenal peserta yang, mandiri ya, Pak, ya. Iya. Nah, peserta mandiri tadi juga sudah kami jelaskan terkait dengan peserta yang masih bersegmen sebagai peserta mandiri yang memiliki tunggakan, dan ada juga yang peserta mandiri tapi sudah terdaftar di segmen lain. Nah, untuk syarat mengikuti rehab, yang pertama untuk peserta mandiri yang masih memiliki tunggakan, untuk tunggakannya itu, berjumlah 4 sampai dengan 24 bulan. Oke. Jumlah tunggakannya. Kemudian peserta juga melakukan pendaftaran, Pak. Pendaftaran program, New Rehab 2.0, baik itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, itu bisa di-download melalui, App Store maupun Play Store. Kemudian juga bisa melakukan pendaftaran melalui kanal pelayanan kami di kantor cabang maupun kantor kabupaten kota. Oke. Kemudian untuk periode cicilannya adalah maksimal 12 bulan
Kemudian untuk, maksimal 12 bulan itu adalah setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Setengah. Setengahnya. Bisa dikasih contoh nggak sih Bu? Mungkin lebih biar enak ya. Betul. Ah, Baik, untuk contohnya misalnya Tuan A. siap. Tuan A ini memiliki tunggakan 8 bulan. Oke. Nggak bayar tuh ya, dia ngutang ya, nunggak ya, oke. Kemudian dia mau mendaftar rehab. Nah, mendaftar rehabnya misalnya dia dimaksimalkan ya setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Berarti Berarti 4 bulan, seperti itu. Jadi dia akan melakukan cicilan selama 4 tahapan atau 4 bulan. oke. Jadi Itu. maksimal setengah Dari jumlah dari bulan jumlah menunggaknya. atau maksimal 12 bulan tadi ya? Atau maksimal 12 bulan. Oke. Jadi kalau lebih menunggak lebih dari 24 bulan tuh bagaimana Bu skemanya? Kalau sesuai dengan Perpres, kami mencatatnya hanya 24 bulan, Pak. Jadi yang lainnya memang tidak ditagih lagi. Gitu. Kemudian nanti akan ada 1 bulan saat bulan berjalan ya, Pak, untuk pengaktifan. Seperti itu. Oke. Nah kemudian syaratnya lagi apa yang harus dibawa nih, dokumentasi apa atau cuma cukup lewat HP aja atau bagaimana sih Bu? Ya, untuk saat ini yang paling mudah, Pak, bisa melalui aplikasi mobil JKN kami. Jadi nanti Ini ya sahabat Tipo ya, jadi dari HP sebetulnya ya bisa ya, oke. paling mudah nanti ada program rehab di situ, bisa diklik. Kemudian di situ ada nanti akan ada timbul simulasinya, Pak. Jadi kira-kira per bulan itu dia harus bayar berapa, gitu kan. Nah, setelah oke, nanti bisa diklik, nanti ada persetujuan dan bisa ditunggu kurang lebih 1 jam, itu silahkan nanti bisa lakukan pembayaran untuk cicilan pertamanya. Oh jadi cepet ya, dalam beberapa jam sudah oke tuh ya. Benar. Tapi dalam simulasi itu kita bisa memilih nggak, aduh saya cicilannya masih terlalu berat nih, agak dilonggarin lagi gitu, bisa aja ya di situ ya, disimulasikan? Iya, misalnya tadi ya, Tuan A tadi balik lagi ya, Pak. Tuan A ini kan maksimal cicilannya 4 bulan. Mungkin awalnya beliau, saya mau 2 bulan aja. Boleh masukin dulu 2 bulan, Pak. Pas lihat 2 bulan, oh simulasinya terlalu besar, ganti. Ketiga Oh masih masih besar lagi, terlalu berat lagi ke 4, tapi nggak boleh lewat dari 4. Karena maksimal tadi setengah ya? setengah, Oke, jadi sangat fleksibel banget ya Bu ya sebetulnya ya? betul Kak. Gampang. Perlu foto-foto identitas, KTP atau apa gitu nggak? Untuk pendaftaran tidak perlu, Pak. Nanti ada cukup kita untuk persetujuan itu dari aplikasi mobil JKN saja. Oke sahabat Tipo, tadi Bu Betty sudah menerangkan sebetulnya apa sih itu New Rehab 2.0 dan sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh peserta. Tapi sebetulnya ada yang masih mengganjal nih Bu Betty, sebetulnya apa saja sih syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta nih untuk bisa mengikuti program ini Bu? Baik. Untuk syarat dan ketentuannya yang pertama pastinya untuk peserta PBPU yang masih memiliki tunggakan nih Pak ya.
kita pisahkan karena nanti yang peserta mandiri beralih segmen ini sudah berbeda untuk syaratnya, ada sedikit berbeda. Yang pertama memiliki tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan. Kemudian melakukan pendaftaran melalui kanal pendaftaran New Rehab 2.0 yaitu aplikasi mobil JKN maupun melalui kantor cabang kami. Kemudian nanti memilih periode cicilannya maksimal adalah 12 bulan atau setengah dari jumlah bulan menunggaknya. Oke. Kemudian melakukan pembayaran rutin, Pak. Karena kan tadi sudah mencicil ya. Tentunya kalau rutin gitu kan ini akan memperingan ya mungkin untuk pembayaran iuran. Yang bulanannya itu ya, jadi sekalian harus dibayarkan, kayak gitu ya, Betul, itu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. ya bulannya. Kemudian untuk yang sudah beralih segmen, dia cicilannya mohon maaf, untuk periodenya nih agak panjang. Periodenya itu sampai dengan 36 bulan. Untuk syaratnya sendiri memiliki tunggakan minimal 2 bulan, Pak. Oke, bulan ya. Minimal 2 bulan. Jadi lebih sedikit berbeda ya. Bisa lebih ringan karena 2 bulan sudah bisa mencicil sampai 36 kali dengan jumlah minimal cicilan 35.000. 35.000. Boleh dong Bu Betty kasih kayak skema rupiahnya nih biar kita juga masyarakat tahu ya dan paham sebenarnya berapa rupiah sih kita harus bayar gitu. Mungkin bisa dicontohkan Tuan A tadi tuh. Misalkan Tuan A cicilannya berapa tadi 8 bulan, rupiahnya berapa. Kalau ikut New Rehab ini jadi berapa rupiah? Mungkin bisa tuh Bu dicontohkan. Iya, baik. Misalnya Tuan A lagi ya, Pak. Ya. Tuan A ini memiliki jumlah tunggakan 3.500.000 ya, Pak. Yang gampang ya, Pak ya. 3.500.000. Dia tunggakannya 10 bulan. Oke. Ya, udah memenuhi ya, Pak, lebih dari 2 bulan. Nah, dia mau mencicil nih. Oh ya, cicilnya 10 bulan berarti Bulan deh. ya. Kalau di sini dia bisa mencicil maksimal 36 ya, Pak ya. Jadi dia bisa mencicil 10 bulan juga nggak apa-apa. Oh, Lebih ringan. Lebih riskan. Nah, ini sedikit berbeda untuk yang beralih segmen. Oke, jadinya yang 3 juta tadi menjadi 350 50.000. per Oh, 10 ya, karena kan lebih ringan. Oke. lebih ringan seperti itu. Jadi bisa mencicil setiap bulannya 350. Kemudian untuk 2 kondisi tadi, Pak, baik yang PBPU yang memiliki tunggakan maupun yang PBPU yang beralih segmen, dalam satu periode cicilan New Rehab 2.0 tadi kan maksimal 12 bulan. Ternyata belum berhasil sampai lunas nih, Pak. Masih Gitu ya. cicilan misalkan. Masih ada cicilan gitu. Mau mencicil lagi, boleh. Jadi tidak Kelonggaran lagi. diberi kelonggaran lagi, bisa mencicil. Seperti itu. Harapan kami sini bisa mempermudah dari peserta. Oke. Tapi tentunya peserta harus sadar juga ya bahwasanya kesehatan itu penting. Makanya cicilan harus tepat waktu dan tetap sesuai ya. Ya. Betul. Itu himbauan dari BPJS tentunya Bu ya. Kalau untuk pertanyaan berapa kali pembayaran, jangka waktu pembayaran dalam New Rehab itu tadi sudah termasuk di situ ya Ibu jelaskan tadi ya? Betul, sudah termasuk di situ, Pak. Tentunya berapa periodenya tergantung nanti milihnya, Pak. Gitu. Jadi memang di sini kami juga ingin menekankan untuk yang PBPU yang sudah beralih segmen, kemudian dia beralih segmennya mungkin bekerja di swasta, di mana nanti ada masa pensiun ya, Pak ya. Atau mungkin resign atau yang lainnya, dan ketika mendaftar menjadi peserta mandiri itu kan harus membayar tunggakannya lagi ya, Pak ya. Itu akan kembali lagi. Nah, tentunya ini akan memberatkan nanti ketika dia mau mengaktifkan kepesertaannya karena selama dia menjadi peserta dari badan usaha sudah tidak muncul tagihan lagi nih ya, Pak. Jadi mungkin itu kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Jadi selama dia menjadi peserta dari badan usaha atau PPU swasta, dia sambil mencicil. Sehingga jika nanti kembali menjadi peserta PBPU, itu tidak akan terbebani dari tunggakan iurannya yang sebelumnya. Sebelumnya. Oh, jadi Gitu. lebih fleksibel berarti ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, sebetulnya apa saja sih Bu manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta JKN setelah mengikuti program ini sih Bu? Ya, manfaat untuk peserta yang pastinya kami harapkan ini bisa membantu meringankan melunasi cicilan, Pak. Melunasi tunggakan dengan metode cicilan maksud Oke. kami. Nah, kemudian yang kedua, tentunya tujuan kami adalah peserta bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya sehingga dia bisa terlindungi dalam program JKN.
Karena resiko sakit ini tentunya ada dan kita tidak bisa menduga ya Pak ya, kapan memerlukan biaya pelayanan kesehatan, seperti itu. Dari pengalaman Bu Betty sendiri selama ini peserta yang menunggak itu biasanya alasannya apa sih, Bu? Sebenarnya kalau peserta menunggak ini macam-macam Pak ya, tapi bisa terbagi menjadi 2 ya Pak, Secara garis besar. garis besarnya. Yang pertama adalah kemampuan untuk membayar Pak, atau ability to pay. Ability to pay-nya Kemampuan membayar. betul, memang tidak ada atau kurang. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan kemauan membayar atau willingness to pay. Ini yang agak sulit ya, masyarakat kan niat berarti ya. Niat nih. Niatnya kurang ada gitu ya, Bu ya. Betul begitu Pak. Jadi secara garis besar 2 itu penyebabnya untuk. Kalau kemampuan untuk membayar tidak ada tuh biasanya apa sih, Bu? Misalkan apakah kena PHK atau apa gitu? Baik. Atau Karena ini kita berbicara masyarakat yang memang dia bekerja dengan, resikonya sendiri ya Pak ya. ya. Tentunya, resiko di sini kaitannya dengan resiko finansial. Bisa jadi memang, beliau ternyata, usahanya tidak berjalan lancar atau mungkin juga sedang kondisinya krisis ekonomi gitu ya Pak ya. Nah itu yang mengakibatkan juga, kemampuan finansialnya menjadi turun. Itu yang dan jadi nunggak gitu ya. Dan itu mungkin banyak ditemui ya peserta Ya. BPJS yang menunggak ini ya. Bu Betty mungkin juga bisa dijelaskan Ibu bagaimana sih status keaktifan peserta nih Bu setelah mengikuti New Rehab ini, kan kadang-kadang kita takutnya kalau menunggak apakah kita masih aktif atau enggak. Nah itu bisa dijelaskan tuh Bu. Ya, baik. Untuk peserta yang, menunggak, ini kondisi kepesertaannya nonaktif Pak. Kemudian apabila mengikuti rehab ini, peserta akan aktif kembali setelah seluruh tunggakannya plus bulan berjalannya sudah dibayarkan semua. Oke, jadi nonaktif ya Bu ya kalau misalnya masih nunggak ya. Betul Pak. Berarti kalau misalkan ada emergency gitu ya, kebutuhan yang harus masuk rumah sakit, apa yang harus dilakukan nih Bu sama peserta ini yang menunggak gitu? Tadi kan menunggak nonaktif. Biasanya apa suggest dari BPJS kepada para peserta yang nunggak ini tapi dia masuk rumah sakit nih gitu, butuh penolongan segera. Nah itu gimana itu suggest-nya? Ya, baik. Peserta yang masih, dalam, pendaftaran program rehab Pak, apabila dia ingin, mengakses untuk pelayanan, di rumah sakit, dia bisa melakukan, pembayaran dipercepat atau pelunasan. Oke, Ya. pembayaran dipercepat maksudnya gimana nih Bu? Pembayaran dipercepat ini artinya kan tadi, sudah kami jelaskan mungkin di depan bahwa peserta saat ini program rehab sehingga, dia akan, terikat dengan periode cicilan. Nah ketika memerlukan untuk pelayanan, ini kan dibutuhkan untuk keaktifan ya Pak ya. Untuk keaktifan ini peserta bisa melakukan pelunasan program rehab. Untuk pelunasannya sendiri bisa dilakukan melalui aplikasi Mobil JKN. Oke. Jadi tetap harus dilunasin dulu ya, Harus dilunasi, betul. agar bisa menerima manfaat pelayanan kesehatan. Betul. Oke. Kemudian Bu Betty bisa dijelaskan nggak nih orang yang mendaftar Rehab 2.0 di Mobil JKN dengan datang langsung itu bedanya apa sih Bu? Apakah dari kecepatan yang berbeda, apakah dari syarat-syarat yang berbeda atau seperti apa Bu? Baik. Perbedaannya untuk proses pendaftarannya ke tingkat keberhasilannya sebenarnya sama saja Pak. Tapi mungkin, kita di masyarakat perkotaan gini mungkin pengennya cepet gitu ya Pak ya. Instan, nggak mau datang, nggak mau ngantri ya. Mau macet-macet, nah kan setengah kali. Nah itu mungkin lebih, mempermudah dengan aplikasi Mobil JKN. Karena di aplikasi Mobil JKN ini sudah sangat lengkap sekali gitu kan. Peserta bisa mengecek keaktifan, mengecek tunggakan iuran gitu, sampai dengan mendaftar rehab. Dan juga bisa mengecek paskesnya di mana. Jadi kami menghimbau juga peserta untuk memanfaatkan aplikasi Mobil JKN. Jadi lebih fleksibel, lebih mudah, mungkin lebih cepat juga ya. Lebih cepat. Nggak membawa waktu dan tenaga ya. Betul Pak. Oke. Tapi mungkin itu untuk orang-orang yang memang punya kegiatan yang setiap hari sibuk lah ya di warung. Tapi mungkin bagi segmen yang sudah lansia, masih banyak Bu ya yang datang mendaftarkan ke lokasi langsung gitu ya. Betul, untuk masyarakat yang memang, membutuhkan, bantuan seperti itu ya Pak ya dari petugas kami, mungkin bisa nanti menghubungi, petugas kami di, kantor cabang atau kantor kabupaten kota yang ada. Nanti dari petugas kami, frontliner kami akan membantu untuk pendaftaran rehab. Kalau misalkan untuk konsultasi atau mendaftar di site atau di kantor cabang, itu apakah perlu nomor antrian juga atau langsung datang aja sih Bu?
Untuk peserta sendiri, untuk mendapatkan layanan tentunya ini ada nomor antrian, Pak, supaya juga antrian bisa tertib dan juga pelayanan bisa kami berikan dengan lebih teratur. Oke, jadi harus tertib juga ya. Betul. Santai. Oke, sahabat People, tadi Bu Betty kan sudah menerangkan nih, sebetulnya mudah sekali ya Bu Betty ya kalau kita mendaftar Rehab 2.0 ini melalui aplikasi mobile JKN atau bisa juga datang langsung ke kantor-kantor cabang terdekat gitu. Tapi mungkin pertanyaannya kami nih selanjutnya adalah selama ini edukasi dan sosialisasi yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan seperti apa nih Bu? Baik, terkait dengan, New Rehab 2.0 kami banyak, bekerja sama, Pak, dengan, masyarakat, tentunya juga dengan, pemerintah untuk sosialisasinya. Contohnya kami sudah, melakukan sosialisasi kepada, seluruh kelurahan di wilayah kantor cabang Jakarta Pusat, dibantu dengan, Wali Kota Jakarta Pusat. Kemudian kami juga bekerja sama juga dengan Dasawisma terkait dengan sosialisasinya. Kemudian kami juga memasang, media promosi, media sosialisasi Seperti yang kita lakukan sekarang nih ya, podcast-podcast juga gitu ya, satunya. salah satunya itu ke, kelurahan, kemudian ke vaskes-vaskes, JKN agar, sosialisasi program rehab ini, tentunya bisa, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami mendengar juga BPJS Kesehatan merekrut seperti kader JKN ya, itu sebenarnya gimana tuh Bu prosesnya? Kita sebagai masyarakat awam bisa nggak nih gabung jadi kader JKN Bu? Baik, boleh, Pak. Boleh sekali ya? Oke Boleh oke. sekali. Baik, untuk program kader JKN ini kami, bermitra, Pak, bermitra dengan tokoh masyarakat. Karena memang tokoh masyarakat ini kan dari masyarakat dan lebih mengenal karakteristik masyarakat sehingga bisa membantu kami melakukan edukasi. Jadi, kami memiliki kader yang membantu kami untuk melakukan edukasi terkait dengan program JKN, kemudian juga, membantu kami untuk mengingatkan, terkait dengan kewajiban peserta, salah satunya adalah pembayaran iuran, pengaktifan kepesertaan, dan lain sebagainya. Mereka yang menjadi kader partner JKN ini apakah juga mendapatkan istilahnya pelatihan dulu nih dari BPJS? Ya,
Untuk, menjadi kader JKN ini harus, kami bekali tentunya ya, Pak, ya, dengan informasi-informasi terkait dengan program JKN. Nah, kami bersama dengan, ada 5 bagian di sini, Pak, 5 bagian di kantor cabang, kami semuanya membekali terkait dengan program JKN kepada kader JKN, sehingga nanti kader JKN bisa menjelaskan kepada masyarakat dari macam-macam program yang ada, tidak hanya, New Rehab saja, tapi juga kepesertaan atau bisa menjelaskan terkait dengan proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti itu, Pak. Oke, jadi perlu pembekalan juga ya Bu ya, nggak bisa sembarangan bicara ya. Iya, Walaupun nanti yang maju tokoh masyarakat setempat gitu ya. betul. Itu tokoh masyarakat setempat kalau Karang Taruna seperti itu yang muda-muda bisa juga nggak sih Bu? Kan sekarang zamannya Gen Z ya Bu ya. Itu ada syaratnya nggak jadi kader JKN? Apakah harus tokoh masyarakat atau bisa juga tokoh-tokoh kepemudaan atau anak-anak zaman sekarang gitu? Iya, tentunya ada syaratnya ya, Pak, ya. Yang pertama adalah syarat untuk pendidikan, ini minimal SMA, kemudian juga beliau tentunya bisa ini ya, Pak, mobilitasnya tinggi gitu ya, karena kan beliau akan terjun ke lapangan, kemudian beliau juga bersedia gitu kan, bersedia membantu, untuk mensosialisasikan program JKN, direkomendasikan oleh kelurahannya, sehingga nanti proses di masyarakat juga diketahui, Pak, oleh kelurahan gitu kan, "Oh, ada kader JKN di sini yang bekerja," seperti itu. Jadi Pak RT, Pak RW siap-siap nih ya, berbondong-bondong datang ya ke BPJS Kesehatan setempat ya, untuk jadi kader JKN gitu ya. Oke, Bu, kemudian kalau tadi Ibu bilang sudah merangkul kader JKN, kemudian tadi ada juga keterlibatan pihak kelurahan. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh apa BPJS Kesehatan merangkul pihak-pihak dinas kesehatan, Ibu? Kayak fasilitas kesehatan pertama, kemudian rumah sakit, sosialisasi dan edukasi seperti apa yang selama ini sudah Ibu kerjakan? Baik, terkait dengan sosialisasi New Rehab, tentunya kami, yang pertama, kami menginformasikan bahwa ada program rehab saat ini. Kemudian dalam, setiap kegiatan kami, Pak, untuk sosialisasi kepada stakeholder, itu pasti ada materi, wajib yang harus kami sampaikan, salah satunya adalah materi rehab. Kemudian yang berikutnya adalah kami menempatkan media-media sosialisasi kami, Pak, seperti banner atau mungkin spanduk, itu lebih mudah untuk dibaca oleh peserta. Itu di rumah sakit dan puskesmas ada tuh dia? Ada, Pak. Oh ada, oke. Petugas juga standby di situ ada juga atau Untuk petugas, kami petugas di kantor cabang, Pak. Namun untuk informasinya kami informasikan dan apabila diperlukan ada juga call center kami yang bisa dihubungi. jadi lengkap banget ya sahabat Ivo ya, dari partner JKN ada, kader JKN ada, kemudian di rumah sakit ada, dan tadi ya mobile apa center tadi ya, Call center, call center Kersa. tadi, care center namanya itu ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu Betty. Kemudian yang terakhir mungkin harapan Ibu nih untuk masyarakat terkait program Rehab 2.0 ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih Pak Timur, baik, untuk masyarakat, peserta kami, peserta JKN KIS, mari kita manfaatkan, program rehab untuk membantu melunasi tunggakan iuran agar peserta dapat aktif kembali dan terlindungi dalam program, JKN. Dan juga yang paling penting, kesinambungan JKN tetap terjaga. Dengan gotong royong, semua tertolong. Dengan gotong royong semua tertolong dan jangan lupa pokoknya harus bayar iuran tepat waktu. Itu yang paling penting ya. Betul, Pak. Oke Bu Betty, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Semoga sehat selalu dan salam untuk karyawan Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Timur. Demikian sahabat Tifol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol. Investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Ibu Betty Rahmawati pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih Bu. Terima kasih dan